perkuliahan kita pagi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya di kelas pemrograman web 3 pada pertemuan kedua kali ini. Kita akan ngebahas beberapa materi. Jadi di pertemuan kedua ini kita masih mengulas ya untuk mematangkan konsep PBO-nya sebelum kita nanti masuk ke pembahasan framework-nya ya. Karena nanti di framework juga menggunakan konsep-konsep yang digunakan di PBO ya. Maka dari itu saya coba ulas sekedar tiga pertemuan awal gitu. Jadi untuk materi di pagi ini ya kita akan coba ngebahas 3 poin penting dalam PBO ya. Yang pertama kita akan bahas konstruktor, kemudian bahas inheritance sama enkapsulasi ya. Nah, pada pertemuan kita minggu lalu, kita sudah ngebahas tentang basic di PBO ya. Mulai dari kelas ya, udah kita bahas. Kemudian metode, kemudian properties, ya, kemudian terakhir objek. Bagaimana cara membuat objek dari kelas yang sudah dibuat. Nah, pada pagi ini kita akan lanjut ya, materinya mulai dari konstruktor dulu ya. Jadi apa itu konstruktor, nanti itu fungsinya untuk apa, contohnya seperti apa, nanti akan kita bahas itu. Kemudian setelah kita ngebahas konstruktor, kita akan ngebahas inheritance-nya, pewarisannya. Bagaimana cara membuat subclass atau child ya, child class ya, dari kelas induk. Nah, apa fungsinya subclass, apa fungsinya inheritance, bagaimana cara kerjanya, nanti akan kita bahas itu. Kemudian, yang terakhir kita akan membahas enkapsulasi ya. Jadi di enkapsulasi ini nanti ada beberapa identifier sama hak aksesnya ya. Jadi batasan akses suatu metode atau atribut ya. Jadi batasan aksesnya apakah public ya, protected atau private. Jadi kita sebenarnya hanya ngulang-ngulang materi kita di semester 3 ya. Kalau di semester 3 kita menggunakan Java, nah bedanya di sini kita menggunakan PHP. Oke, kita langsung aja ke materi kita yang pertama yaitu tentang konstruktor dan destruktor. Mungkin ketika di PBO waktu semester 3 ya, ketika masih menggunakan Java, kita hanya mengenalnya konstruktor ya. Kita waktu itu dipelajarinya hanya konstruktor aja. Nah, di sini kita juga akan ngebahas tentang destruktor. Apa itu destruktor? Nanti kita akan bahas ya. Oke, pertama kita bahas dulu dari konstruktor. Ya. Jadi konstruktor itu apa? Jadi konstruktor itu sebuah metode ya, metode yang ketika kita menjalankan atau membuat sebuah objek, si metodenya itu akan otomatis kepanggil tanpa kita panggil. Ya, jadi pokoknya misalkan nih kita udah buat kelas ya, di dalam kelasnya itu ada beberapa properties, metode, dan ada konstruktor. Kalau metode yang kita bikin itu kan kita harus panggil dulu, baru nanti ke akses, kepanggil. Nah, kalau konstruktor nggak dipanggil pun dia akan otomatis ngerunning. Jadi misalkan nih kita buat objek, misalkan nama variabelnya A, bikin objek baru dari kelas tersebut. Jadi ketika di running, maka konstruktor ini otomatis akan kepanggil ketika kita menjalankan sebuah objek. Jadi intinya seperti itu ya.
Jadi konstruktor ini juga nanti bisa kita set nilainya ya. Maksudnya isi dari konstruktornya sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti isinya tuh mau seperti apa. Nah, adapun cara penulisannya ya, penulisan konstruktor ya. Kalau di Java dulu konstruktor itu nama metodenya itu sama dengan nama kelasnya ya. Masih ingat kan? Jadi nama misalkan nih saya punya kelas mahasiswa ya. Kemudian saya mau buat konstruktornya, maka nanti tinggal bikin aja metode namanya mahasiswa. Jadi ngikutin nama kelasnya gitu kan kalau di Java. Nah, kalau di PHP di sini konstruktornya itu cara penulisannya yaitu menggunakan perintah pertama function, kemudian spasi underscore 2 kali construct gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi pertama ini nih kita ketikkan function, kemudian yang kedua ini construct gitu ya. Underscore underscore construct. Kemudian nanti di sini di dalamnya isi dari metode konstruktor ini seperti itu. Oke. Jadi mudah ya. Jadi sama aja sih sebenarnya kayak di Java, cuman beda-beda dikit. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh penggunaan konstruktor. Oke. Di sini saya punya kelas manusia ya. Jadi di sini saya punya kelas manusia. Kemudian kelas manusia ini isinya ada 2 buah variabel, yang pertama nama, yang kedua warna, gitu ya. Nah, selanjutnya saya bikin konstruktor ya. Ini cara manggilnya function spasi underscore underscore construct. Kemudian isi dari metode ini cuma menampilkan kata-kata ini adalah metode construct, gitu ya. Kemudian saya juga di sini ada metode tampilkan nama ya. Isinya itu nama saya malas ngoding gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika dipanggil, nah ini ketika membuat sebuah objek nih, saya buat objek ya. Ini nama kebetulan nama metodenya manusia, sebenarnya nama metode ini bebas, mau A, mau B, mau C, atau apa ya nama metode. Variabel, ini bebas. Nah, di sini contohnya variabelnya manusia diisikan kelas manusia. Nah, ketika ini nih, proses instansiasi objek baru ini, maka ini tuh sudah otomatis memanggil ini, si function konstruktor, si konstruktornya. Jadi, ketika kita membuat sebuah objek nih, ya objek baru, maka ini otomatis kepanggil, ya. Kan kalau yang ini, yang tampilkan nama itu harus diakses dulu. Nah ini seperti ini, ya. Jadi harus diakses dulu dengan menggunakan variabel yang dideklarasikan, maka dia baru ini kepanggil. Nah kalau yang ini tidak perlu dipanggil, dia otomatis ketika membuat sebuah objek baru di sini. Seperti itu konstruktor. Jadi intinya dia akan memanggil otomatis ya isi dari konstruktornya itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada juga yang namanya destruktor ya. Jadi tadi kalau konstruktor itu, oh ini lupa, ini masih konstruktor, harusnya destruktor. Jadi destruktor itu metode yang dijalankan terakhir. Kalau destruktor itu kan ketika di running gitu ya, dia otomatis kan kepanggil paling awal konstruktor. Nah kalau destruktor itu dijalankannya itu terakhir. Jadi setelah semua metode yang kelasnya itu dijalankan. Jadi intinya dia dipanggilnya itu paling terakhir, penutup ya. Seperti itu. Cara penulisannya sama kayak tadi, cuman bedanya di pemanggilan namanya aja. Ini destruct gitu ya.
pakai underscore sebelumnya. Jadi function spasi underscore destruct. Kemudian nanti di sini isinya. Ya, seperti itu. Nah, adapun contohnya ya. Nah, misalkan nih di sini ya. Ada kelas manusia ya. Manusia kemudian punya atribut nama dan warna. Dan ini konstruktornya ya, dia akan dipanggil otomatis di awal ya ketika objek itu dibuat. Kemudian ini ada function destruct gitu ya nulisnya. Ini akan dipanggil otomatis juga tapi nanti di akhir. Nah, kemudian ini ada metode tampilkan nama ya. Nah, tampilkan nama ini dia akan dieksekusi kalau dipanggil. Nah, sini contohnya nih kita panggil ya yang tampilkan nama. Tapi yang construct dan destruct itu nggak dipanggil, tapi dia otomatis ketika objek ini dibuat. Nah, objek yang manusia ini. Maka ketika di running, nanti si destruktor ini akan otomatis muncul di akhir. Ya, akhir setelah semua metode dijalankan. Seperti itu. Kita coba latihan ya, kita coba langsung. Ya, kita akan buat ya sebuah kelas misalkan ya. Kita akan membuat kelas mahasiswa gitu kan. Kemudian nah, selanjutnya kita bikin atribut ya, misalkan bikin atribut nama ya, kemudian atribut name 2 aja gitu. Kemudian kita bikin konstruktor. Gimana caranya? Function ya, kemudian spasi underscore construct gitu ya, kurung tutup, dan nanti isinya di sini. Nah, anggap aja kita isi echo misalkan ya, isinya itu data mahasiswa, anggap aja lah seperti ini ya, untuk isi dari kelas konstruktor. Nah, kemudian kita bikin juga metode destruktornya. Caranya function ya, kemudian underscore destruct ya. Kemudian isinya misalkan terima kasih gitu. Oke. Nah, ini kita udah membuat konstruktor dan destruktornya. Kemudian selanjutnya kita coba bikin metode misalkan cetak gitu ya namanya. Metode cetak. Nah, metode cetak ini isinya apa? Misalkan isi dari metode cetak ini mau mencetak misalkan nama gitu ya. Nah, boleh juga misalkan kita pakai parameter aja nih 1 ya. Oke, parameter nah A aja gitu atau ya boleh A, bebas lah penamaan ini apa variabelnya itu. Nah, kemudian di sini kita echo ya. Echo kemudian nama saya ya gitu kan. Nanti A gitu ya. A. Nah, gini. Nama saya A, pakai 2 parameter aja ya. Sama NIM juga dan B gitu. Nah, nama saya A, kemudian NIM-nya echo NIM gitu kan. NIM-nya B, misalkan kita pakai variabel B untuk NIM-nya. Nah, gini. Ntar biar ini nggak numpuk, kasih BR dulu, biar ke bawah. Gini. Oke,
Ini kita sudah membuat ya kelas mahasiswa, kemudian ada atribut 2 nama dan NIM ya. Setelah itu kita buat juga konstruktornya ya, dia otomatis nanti akan memanggil. Nah, boleh juga nanti si konstruktornya ini langsung kita isi, misalkan kan ini nama belum diisi ya. Nih, saya misalkan mau secara otomatis nih, tanpa diisi, nama itu misalkan otomatis isinya itu misalkan ulir gitu ya. Maka nanti kita tugasin itu, kita isi nama itu dengan this ya. This itu mengakses itunya sendiri. This, kemudian nama ya. Sorry, kurang dolar this nama ya, kemudian sama dengan kita isi ulir misalkan. Ulir gitu. Nah, maka ketika di running nih otomatis si nama ini berisi ulir misalkan tanpa kita input apapun gitu ya. Kemudian NIM juga kita isi otomatis ya. Maka this ya dolar NIM misalkan kita isi NIM-nya 2020-0401 misalkan seperti itu. Oke. Jadi di sini ketika objek dibuat si nama ini akan otomatis diisi dengan ulir dan NIM diisi dengan NIM ini ya. Oke, sebenarnya bisa aja sih di sini nama sama dengan ulir bisa juga. Cuman ini kita hanya mau menunjukkan bahwa ketika konstruktor dipanggil maka dia otomatis dijalankan gitu. Dan mau diisi di sini juga bisa sih langsung gitu ya. Oke, selanjutnya sampai sini udah paham ya cara pembuatan kelas, atribut, konstruktor, destruktor dan pembuatan metode ya. Nah, kalau udah paham, nah kita akan coba pakai ya si kelas ini plus atribut dan metode-metodenya. Nah, kalau di Java itu kan kita cara ngakses manggilnya itu dari main method ya. Ya, dari main metodenya, dari apa? In main ya kalau di C++ itu. Nah, kalau di sini kita tinggal panggil dari mana aja dari luar kelas ini ya. Misalkan kita membuat sebuah objek ya, buat dulu variabel kita untuk memasukkan objek baru. Misalkan kita bikin variabel namanya misalkan coba gitu ya. Coba sama dengan kemudian nama apa? Nama kelasnya ya. New, nama kelasnya apa tadi teh? Mahasiswa, mahasiswa gitu ya. Nah, ketika ini nih, ketika kita membuat sebuah objek baru atau biasa dibilang instansiasi sebuah apa? Instansiasi objek baru. Nah, maka konstruktor ini itu akan otomatis kepanggil. Dan destruktor juga nanti di akhir akan otomatis kepanggil. Tapi ini enggak. Ya, enggak kepanggil karena ini mah bukan konstruktor tapi metode biasa. Jadi untuk metode cetak itu perlu kita panggil ya. Seperti itu. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya ya kita akses pakai variabel yang sudah kita buat barusan ya. Misalkan coba gitu ya. Kemudian kita mau ngakses metode cetak. Ya, metode cetak. Metode cetak ini memiliki dua parameter ya. Maka nanti isinya juga harus ada dua parameter. Parameter pertama itu untuk nama. Coba kita ngambil si A-nya itu enggak dari konstruktor ya. Misalkan kita di sini isi dengan
misalkan Zaki, ya. Kemudian yang kedua itu NIM, misalkan 220.0402, misalkan kayak gitu. Nah, oke. Nah, sampai sini ya kita sudah bisa menjalankan ya program untuk mengeksekusi konstruktor, kemudian destruktor, sama metode yang telah kita buat. Oke, untuk menjalankannya kita buka browser, kita akses lokasi di mana file itu disimpan. Data mahasiswa, nah ini kan dari konstruktor nih, maka dia dipanggil. Ini kemudian Baginda diambil dari X yang 20200403 ini dari Y. Oke, sekarang nilai ininya kita coba hapus, kita ngambil dari konstruktor ya, dari konstruktor. Kalau nilai otomatisnya itu dari konstruktor, maka di sini isi dengan nama ya, berarti coba ya, kemudian nama. Kemudian yang ini coba NIM ya. Coba ya, kemudian NIM ya. Nah, harusnya isinya itu ulir dan 01 ya NIM-nya. Tuh, ulir, ini NIM-nya 01 ya. Jadi seperti itu. Jadi alurnya si konstruktor ini dipanggil. Saya coba jelaskan lagi ya. Jadi di sini ada mahasiswa, kelas mahasiswa ya. Kemudian ada dua variabel nama dan NIM. Nah, yang konstruktornya itu kita isi ya dengan menampilkan data mahasiswa. Nah, kemudian kita kasih nilai awal ya untuk nama dan NIM ini. Jadi ketika user tidak memasukkan nama dan NIM, maka otomatis NIM dan namanya akan diisi dengan ini. Makanya ini si konstruktor akan terjalankan secara otomatis ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian destruktornya itu akan dijalankan nanti setelah semua metode dijalankan. Nah, terakhir ya, nanti metode function ini akan kita panggil karena dia kan metode buatan sendiri ya, bukan konstruktor, maka harus dipanggil ya, seperti itu. Oke, setelah itu kita instansiasi sebuah objek baru dari kelas mahasiswa ya, atau bikin objek baru ya. Maka ketika ini dibikin, si konstruktor ini otomatis nanti akan ke running, jalankan. Kemudian di sini kita coba panggil metode cetak ya. Kemudian kita panggil metode cetak ya. Cara manggilnya yaitu menggunakan variabel yang sudah dibuat, kemudian tanda panah. Tanda panah ini kalau di Java itu titik ya. Nah, untuk mengaksesnya itu pakai variabel yang sudah dibuat barusan, kemudian panggil metodenya, karena metodenya ini ada dua parameter. Parameter pertama itu A itu nantinya untuk disimpan di nama. Nah, maka kita akses ya. Cara ngakses yang ada di kelas itu melalui ini ya, melalui objek yang sudah kita buat. Maka coba panah nama. Kemudian coba panah nama ini ngakses variabel ini ya, variabel nama. Kemudian ini coba panah NIM ini ngakses variabel NIM. Nah, terus ketika di running, kenapa isinya bisa ulir? Ya, nah karena apa? Karena di sini di set bahwa menggunakan disk itu, jadi dia ngakses kelas itu sendiri, jadi dia ngeset nama sama dengan ulir. Atau kalau mau ini dihilangkan seolah-olah kayak gini, nama sama dengan gini.
Bulir. Nah, di dalam tanda petik. Bulir. Nah, seolah-olah kayak gini, ya. Jadi, seperti itu. Jadi, konsepnya dia akan memanggil secara otomatis si konstruktor ini. Oke, sampai sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya buka dulu sesi tanya jawab, atau yang masih bingung, ya, boleh ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai konstruktor dan destruktor. Termasuk kalau masih ada yang belum paham cara mengakses metode, atribut, atau bikin kelas, atau bikin objek, silahkan boleh ditanyakan. Kalau masih bingung, biar nanti kesananya nggak terseok-seok gitu. Gimana semuanya? Udah paham? Pak, Ya, eh, ya gimana? itu kan di function cetak kan Ya, ada dolar gimana? A sama dolar B. Heeh. Nah, itu dolar A-nya tuh maksudnya nanti ke yang dolar nama gitu ya, Pak? Gimana, Fadli? Suaranya putus-putus? Iya, ini kan, oh, gini, Pak, yang function cetak Ini, ini kan dolar A ini, sama ya. kan ada ya Heeh. dolar B. Nah, itu yang dolar B itu ngambilnya yang dari kelas mahasiswa, yang dari yang paling atas Ini itu. dolar A ini nanti tergantung ketika dipanggilnya. A ini misalkan diisikan nama, ya udah ini nilai ini itu ngambil dari sini nih, dari sini. Dan nilai B ini ngambil dari sini. Sehingga nanti setelah ngambil dari ini, ketika diakses, nanti dikirim ke sini, yang A dikirim ke sini, yang B kirim ke sini. Atau kayak gini lah, nih saya isi misalkan, Fadli. Nah, Fadli ini akan dikirim ke A. Baru nanti dari A dikirim ke sini. Kemudian NIM-nya saya coba ya. Nih, saya set manual ya, misalkan 2020 0404 kayak gini. Jadi Padli ini ya akan dikirim ke sini dan dikirim setelah dari sini akan dikesinikan. Begitupun NIM ini akan dikirim ke sini, kemudian dari sini akan dikesinikan. Jadi nanti ketika dipanggil ya, maka nanti di sini tuh nama saya Padli, NIM-nya 04. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan saya ngambilnya ngakses dari variabel ini gitu. Atau boleh juga nanti bikin variabel dari sini. Ya, tergantung nanti kebutuhan gitu. Seperti itu. Ya, Pak. Gimana? Ya, yang lain mungkin ada yang Paham, Pak. mau ditanyakan? Belum kita lanjut ke yang lebih rumit lagi. Nggak rumit sih, sebenarnya mudah. Oke, nggak ada. Oh, ini salah nulis. Destruk. Nah, oke. Paham ya semuanya? Amel, gimana Amel? Paham nggak? Halo Amel, Iya, Pak. gimana paham? Ininya nggak muncul, Pak. Apanya? Si konstruknya. Konstruk nggak munculnya gimana? Kenapa? Ya, jadi kan di situ diisi si dis namanya Bisa kan udah di-share diisi. screen nggak? Biar nanti Ini bantu. Saya bantu. pakai HP, Pak. Oh gitu. Oke. Harusnya sih kalau nulisnya benar kepanggil. Lihat juga titik komanya. Kayak saya tadi ya, kelupaan pas NIM itu nggak ditutup titik koma, jadi nggak muncul-muncul. Ya, jadi nanti dilihat aja, diperhatikan mungkin ada kesalahan dalam penulisan. Oke, Pak.
Jaki gimana Jaki, paham? Paham, Pak. Oke, bagus. Baginda, gimana Baginda? Halo Baginda, Ya, Pak. gimana? Paham nggak? Paham, Pak. Ya, Pak, coba pengen oke, lihat hasil hasil runningnya, runningnya lagi, Pak. nih saya save. Kemudian, data mahasiswa ini kan dari konstruktor. Kemudian ini dari metode cetak. Ini terima kasih ini Cetak. destruktor. Oh, destruktor. Jadi Pasti di akhir. destruktor udah pasti di akhir gitu ya. Ini biar ke bawah nanti tambahkan BR ya. Nah, gini. Oke, ada lagi Baginda udah Mia gimana Mia? Ya, bagus. Paham, Pak. Kemudian Ulir. Halo Lir. Ulir hadir. Ini kemana nih Ulir nih? Ninis, halo Ninis. Ninis paham nggak Ninis? Paham ya? Iya, Pak. Paham ya? Lagi ini dulu, Pak, menelaah yang konstruk sama Oke, destruknya. siap. Oke, kita akan coba lanjut ya. Itu untuk konstruktor dan destruktor seperti itu ya. Jadi dia cara kerjanya itu otomatis nge-load ya ketika objek itu dibuat. Nah, sekarang kita lanjut ke yang inheritance ya. Inheritance. Apa itu inheritance ya? Jadi inheritance itu pewarisan ya kalau kita ini kan bahasa Indonesia kan. Jadi inheritance itu merupakan pewarisan ya. Apa itu maksudnya pewarisan? Jadi gini, ketika orang tua kalian lah kita asumsikan gitu. Orang tua kemudian mewariskan sifat-sifatnya kepada anak. Contoh, orang tua kalian misalkan bapak gitu ya, bapak atau orang tua lah, orang tua kalian hidungnya mancung, anaknya juga ternyata mancung juga. Nah itu si anak itu mengambil karakter yang ada di orang tua. Maksud karakter ini ya baik itu kalau di kelas itu baik itu metode ataupun atribut. Nah karakter di sini baik itu fisik atau yang lainnya. Ada juga penyakit mungkin ya, penyakit turunan. Nah, itu diturunkan ke anaknya. Jadi intinya analoginya gini untuk mudahnya. Jadi apa yang ada di orang tua itu bisa diturunkan ke anak, bisa juga enggak gitu. Jadi diturunkan ketika membutuhkan, misalkan kalau di pemrograman tuh di kelas parent atau di orang tuanya itu ada atribut nama. Nah, si atribut nama ini nanti bisa dipakai oleh kelas anak ya atau subkelas ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau secara definisi inheritance itu adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lainnya. Kayak tadi, saya buat kelas mahasiswa, kemudian di bawahnya saya bikin misalkan subkelas atau kelas anak dengan nama misalkan TRPL 2019 atau 2018 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti si kelas anak itu bisa ngakses semua yang ada di kelas induk. Nah, dalam penamaan biasanya kelas anak itu dinamakan subkelas atau side class ya. Dan kelas induk itu atau kelas parent itu biasa disebutnya itu superclass. Seperti itu. Adapun untuk menggunakan konsep inheritance ini nanti di kelas anaknya itu kita bisa menggunakan keyword extend ya. Seperti itu. Nah, contohnya gini asumsinya. Misalkan saya mempunyai kelas induk gitu ya, namanya electronic item. Nah, electronic item ini saya punya kelas
subkelasnya namanya PON dan sound system. Nah, electronic item itu kan global ya. Nah, di dalamnya itu dia memiliki prosesor misalkan. Nah, si handphone juga ini bisa ngakses item prosesor itu gitu, atau item misalkan elektronik itu ada namanya LCD. Nah, si subkelas PON ini bisa ngakses namanya misalkan LCD kayak gitu. Jadi apa yang ada di induk itu si anak itu bisa ngakses, intinya kayak gitu. Ataupun ini nih, contohnya kelas kendaraan. Nah, misalkan kelas kendaraan punya 2 anak ya, namanya misalkan kendaraan yang beroda dan kendaraan yang di air. Nah, kemudian kendaraan yang beroda punya anak lagi ya, misalkan namanya ada roda 4 dan roda 2. Intinya, misalkan nih di kelas kendaraan yang beroda, nah si mobil ini bisa ngakses semua yang ada di sini, si sepeda juga bisa ngakses semua yang ada di sini. Seperti itu sih konsepnya. Ataupun kelas ini, misalkan saya punya kelas pegawai. Ya. Pegawai. Kelas pegawai ini memiliki atribut ID pegawai, nama, alamat. Nah, pegawai itu ada 2, misalkan dibagi 2. Nah, pegawai paruh waktu atau pegawai tetap. Nah, si pegawai paruh waktu ini nanti tidak perlu membuat atribut lagi yang namanya nama, alamat. Karena bisa menggunakan yang ada di superkelasnya. Di sini tinggal tambahkan aja atribut-atribut yang tidak ada di superkelas. Begitupun yang pegawai tetap. Ya. Jadi seperti itu. Adapun sintaknya ya seperti ini ya. Pertama kalian bikin kelasnya ya untuk anak, misalkan subkelas gitu ya. Ini kelas anak. Nah, jangan lupa pakai extend ya. Extend itu maksudnya nanti turunan dari kelas mana? Misalkan extend induk, turunan dari kelas yang ini. Misalkan seperti itu. Jadi cara penulisannya seperti itu, menggunakan keyword extend ya. Jadi biar tahu ini tuh turunannya dari mana, warisannya dari mana gitu. Contoh, di sini saya punya kelas manusia tadi ya. Punya kelas manusia ya. Kemudian saya juga punya kelas teman. Kelas teman ini merupakan extend ini turunan dari manusia. Jadi dia akan bisa mengakses semua yang ada di sini di dalam kelas manusia ya. Ini semua yang ada di kelas manusia bisa diakses oleh kelas teman ya. Oke, kelas manusia isinya apa? Ada variabel atau atribut nama saya dan ada metode namanya beri nama. Beri nama itu dia mengakses nama saya ya. Oke. Nah, kemudian nih si kelas teman ini isinya apa? Isinya ada atribut atau variabel nama teman ya. Kemudian ada di dalamnya function namanya beri nama teman kayak gitu. Nah, kemudian kita implementasikan ya. Kita bikin variabel A misalkan ya, bikin objek baru dari kelas teman ya. Kita bikin objek dari subkelas ini ya, bukan dari manusia, tapi dari teman. Ya, kita bikin objek teman, kemudian kita akses ini, ya, beri nama ini. Nah, beri nama ini kan adanya di ini, di manusia kan ya, diberi nama ini nih. Tapi dia bisa diakses oleh subkelas, oleh teman ya, ini oleh kelas teman. Sehingga ini A panah, beri nama, kemudian kasih jobs. Kemudian kita akses juga nih, beri nama teman. Beri nama teman tuh dia ngakses metode sendiri sih, ya. Kemudian beri nama teman dikasih nilai get misalkan.
Sehingga ketika dicetak nih, nama saya A, panah nama saya, ya. Dia ngakses nama saya, nih. Ngakses nama saya. Karena nama saya ini sudah diisi ya. Tadi dengan jobs ya. Ini yang kelas ini kan udah diisi ya dengan job nih, perintah untuk ngisinya nih dis nama saya. Saya yang ngambil dari sini. Nah, ini ngambil dari mana? Ngambil dari sini. Kayak gitu ya. Jadi si nama saya ini udah diisi dengan dengan menggunakan kelas teman ya, subkelas. Kalau yang kedua, nama teman saya A, panah nama teman. Nah, kalau nama teman dia ngakses kelas dia sendiri ya. Ini intinya kalau yang ini mah nggak ada ini ya, nggak ada hal yang baru ya. Dia ngakses punya dia sendiri. Nah, yang ini nih yang ngakses kelas punya parent-nya. Seperti itu. Oke. Untuk lebih memudahkan pemahaman, kita coba simulasi pembuatan program. Oke, yang konstruktor kita coba delete dulu ya. Oke. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Kita pakai kelas yang tadi aja. Misalkan di sini saya punya kelas namanya mahasiswa. Kemudian saya bikin kelas anak ya. Kelas TRPL gitu ya. Extend dari kelas mahasiswa gitu. Oke. Nah, di kelas anak ini kita bikin atribut yang tidak ada di kelas mahasiswa ya. Misalkan bikin atribut, nggak usah pakai var juga nggak apa-apa. Dolar, misalkan alamat ya. Kemudian bikin juga atribut dolar email misalkan gitu ya. Kemudian bikin metode misalkan function function print, jangan print udah ini. Function cetak alamat gitu ya. Gini aja, oke. Kita isi dulu tanpa ini ya, tanpa parameter. Kemudian echo-nya dia hanya mencetak misalkan alamat ya, dari si variabel ya, harus pakai ini ya, harus pakai parameter. Kita tambahkan aja satu lah. Parameter misalkan A, B, C misalkan ya. Di sini nanti berarti dolar C gitu ya. Oke. Titik ini BR. Nah, seperti ini. Di sini saya ada kelas mahasiswa dan ada kelas RPL, subkelas RPL, TRPL dari kelas parent atau superkelas mahasiswa seperti ini. Nah, sekarang kita coba mengimplementasikannya. Misalkan saya buat objek baru namanya X ya, $X ya. Bikin objek baru dari kelas TRPL new TRPL gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuat kelas objek baru dari kelas TRPL. Nah, kelas TRPL ini ya, misalkan saya mau pakai variabel nama ya, yang ada di kelas mahasiswa, ya tinggal pakai aja bisa, berarti $X ya. Kemudian tanda panah nama. Misalkan saya mau isi dengan
Misalkan Jaki gitu. Ya. Nah, maka dengan seperti ini, Jaki ini akan dimasukkan ke dalam variabel nama sini. Oke. Ini saya ngakses pakai TRPL loh ya, bukan pakai mahasiswa. Kemudian kita isi juga NIM-nya. Ya. Kemudian NIM X NIM ya. Kemudian kita isi NIM-nya misalkan 0205 misalkan, anggap aja seperti itu. Nah, di sini saya udah ngisi nama dan NIM punyanya kelas mahasiswa. Kita panggil sekalian metodenya ya menggunakan kelas ini, kelas TRPL. Kemudian X ya, metodenya itu apa? Cetak ya. Cetak. Oke. Kemudian ada dua parameter ya. Parameter pertama ini ya. Oke. Kalau enggak ini biar mudah ya, nggak usah pakai parameter, ini pakai this aja. Dolar this. Nah, gini aja. Dolar this. Nah, gini aja. Oke, biar nanti nggak usah repot-repot. Jadi intinya kita pakai yang ada di variabel mahasiswa. Oke. Nah, nama saya, oke, belum muncul nih si ininya. Kok A harusnya nama ya, nama. Kemudian ini NIM. Oke, nah sekarang baru muncul. Tuh. Nama saya Jaki ya, kemudian NIM 0205 ya. Padahal di sini saya bikin pakai kelas anak ya, tapi saya akses yang ada di kelas induk. Ya, jadi seperti itu. Jadi kelas ini ya, kelas anak ini bisa ngakses semua yang ada di kelas induk. Seperti itu. Apakah kelas induk bisa ngakses kelas anak? Pertanyaannya. Seperti itu. Apakah kelas induk bisa ngakses kelas anak? Kan kalau kelas anak bisa ngakses kelas induk. Kalau kelas induk bisa ngakses kelas anak nggak? Gimana? Ada yang bisa jawab? Gimana? Oke, saya kasih tahu ya. Jadi untuk kelas apa? Kelas induk itu tidak bisa mengakses kelas anak. Ya. Tapi kelas anak bisa mengakses kelas induk. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? Aturannya atau rules-nya dari inheritance itu yang subclass ini bisa ngakses yang ada di superclass atau yang ada di kelas induk, sedangkan kelas induk tidak bisa ngakses yang ada di kelas anak. Oke. Untuk inheritance silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham untuk inheritance. Gimana? Paham semuanya? Paham, Pak. Ya, oke. Ya, sip. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut yang materi terakhir, yaitu enkapsulasi. Ya. Enkapsulasi ini yaitu mengenai, kita akan berbicara mengenai akses ya, batasan akses. Ya. Apakah bisa diakses dari mana aja atau hanya dari kelas tertentu, nah kayak gitu. Oke. Kita akan masuk enkapsulasi. Nanti di dalam enkapsulasi itu ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu yang public ya.
yang kedua itu yang protected, yang ketiga itu yang private. Oke. Jadi apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah sebuah metode untuk mengatur struktur kelas. Jadi si metode atau si atributnya itu bisa diakses dari mana aja nih, bisa kita atur apakah pengen bisa diakses dari kelas itu sendiri, atau bisa diakses dari package lain, atau dari kelas lain, atau dari mana. Nah, itu nanti bisa kita atur dengan konsep enkapsulasi. Ya, jadi di dalam struktur kelas itu kan ada yang namanya properti atau atribut, ada yang namanya metode. Maka metode dan properti itu bisa kita atur aksesnya ya. Mau kita batasi misalkan atau kita public aja biar bisa diakses oleh siapapun, nah gitu. Jadi dengan enkapsulasi ini kita dapat membuat pembatasan akses kepada properti dan metode ya. Oke, itu. Nah, adapun ini aturan pengaksesan dari setiap modifier ya. Kalau public itu bisa diakses dari mana aja. Dari mana aja, benar-benar bebas. Ya. Kemudian kalau protected, dia bisa diakses dari kelas itu sendiri jelas, dari package itu sendiri jelas, dari subkelas juga bisa dari kelas anak atau subkelas. Tapi kalau dari kelas lain, misalkan ada kelas mahasiswa, kemudian di sisi lain ada kelas dosen. Nah, ini kelas mahasiswa dan dosen ini tidak bisa saling akses ketika metode dan variabelnya menggunakan modifier protected. Kalau public itu bisa saling akses ya. Kemudian ada no modifier, kita tidak mencantumkan modifiernya baik public, protected atau private. Dia hanya kalau kayak gitu dia hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri atau dari package itu sendiri. Kemudian kalau pakai private, nah kalau private itu dia hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi dia dibatasi aksesnya hanya dari kelas itu sendiri. Contoh nih yang public. Saya punya kelas mahasiswa ya. Kemudian ada atribut nama, NIM sama alamat. Kemudian saya juga punya metode tampilkan nama. Nah, ketika kalau public mah nggak ada masalah ya, mau di kelas itu sendiri atau di luar kelas. Jadi semua ini, semua yang ada di sini itu bisa diakses dari mana aja ya. Cara ngaksesnya tapi harus bikin objek ya, seperti biasa, bikin objek baru. Kayak gitu. Contoh ini ya, bikin variabel A, new mahasiswa. Kita bikin objek baru dari kelas mahasiswa. Ya, kemudian kita isi nama dengan cara A, panah nama, isi Bill Gates. Maka ketika saya panggil nih echo A, panah, tampilkan nama, metode tampilkan nama, maka dia langsung. Ya, jadi untuk public itu tidak masalah ya, karena dia bisa diakses dari mana-mana. Kalau protected, itu aturannya dia bisa diakses dari kelas itu sendiri jelas, kemudian dari subkelas juga bisa, dari package itu sendiri juga bisa. Jadi dengan menggunakan protected nih, ini semua ini bisa diakses dari kelas anak ya, yang tadi kita bahas. Misalkan kita mau menambahkan modifier ya, protected gitu ya. Ini bisa diakses dari kelas anak. Ya. Tapi kalau dari kelas lain, protected itu tidak bisa. Dia hanya bisa diakses dari kelas anak. Kemudian, nah kalau private itu dia hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Ya, ini. Dia hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri, ya, dari kelas mahasiswa, ya. Ketika nanti ada kelas anak, ya, itu nggak bisa ngakses.
ataupun ada kelas lain itu nggak bisa ngakses. Kalau misalkan butuh nanti untuk ngakses yang ada di properti yang di private, nanti kita bisa bikin metode yang public untuk mengakses metode private dari kelas lain. Misalkan public cetak. Nah, si public cetak ini atau public tampilkan nama. Nah, public tampilkan nama ini nanti kita akses aja ke sini semua. Kemudian dari ini metode yang public ini nanti bisa akses dari kelas lain sehingga si atribut private ini bisa diakses ya. Kalau mau mengaksesnya. Jadi gitu caranya. Ya, kalau mau mengakses metode ataupun atribut private dari kelas lain, caranya bikin kita metode atau kelas yang public. Oke, itu untuk enkapsulasi. Jadi nanti untuk contekannya kalian tinggal lihat tabelnya aja ya, tabel untuk memudahkan ya. Oke, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk enkapsulasi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya, untuk pertemuan kita kali ini ya, jadi setidaknya sebenarnya ini kan hanya mengulang, sebenarnya hanya nge-reminder aja sih. Jadi nanti ketika masuk ke ke framework, kalian udah nggak asing lagi dengan perintah-perintah yang biasa digunakan di menggunakan konsep-konsep PBO seperti itu. Oke, paham ya semuanya ya? Sekarang untuk materi hari ini ya, kita tadi udah kita sampaikan ya, mulai dari konstruktor, inheritance, kemudian enkapsulasi. Nah, itu nanti silahkan kalian coba-coba lagi latihannya ya untuk untuk ketiga materi ini. Kemudian kalau ada yang tidak paham nanti boleh kalian langsung tanyakan ke saya. Oke, mungkin itu aja ya untuk kelas kita pagi ini ya. Nanti kita lanjut lebih intens lagi ketika ketika kalian menemukan kesulitan, baru nanti kalian silahkan konsultasikan ke saya kesulitannya seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk materi kita kali ini. Saya tawarkan lagi terakhir, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, mungkin itu aja ya untuk materi kita kali ini. Silakan kalian banyak berlatih ya, banyak mencoba. Kalau nggak paham, langsung tanyakan aja ke saya. Nanti insya Allah saya bantu ya permasalahan-permasalahannya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Mari kita tutup perkuliahan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.